Ada pemikiran yang menggugat cara kita memandang kekuasaan. Sebuah gagasan yang lahir dari pemikiran seorang revolusioner sejati. Kita sering mendengar janji-janji manis dari para politisi yang mengklaim mewakili rakyat. Tapi apakah benar mereka bisa mewakili kita? Bisakah seorang yang hidup dalam kemewahan benar-benar memahami penderitaan seorang buruh? Bisakah seorang yang tidak pernah merasakan sulitnya mencari makan benar-benar bisa memperjuangkan hak petani? Inilah inti dari pemikiran Tan Malaka. Kepentingan rakyat tidak akan bisa diwakili oleh orang-orang yang tidak pernah hidup seperti rakyat. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Tan Malaka, Bapa Republik Indonesia, bukanlah sekedar seorang teoretikus. Ia adalah seorang yang hidup di tengah-tengah rakyat, merasakan langsung penderitaan mereka. Baginya, perjuangan bukan hanya soal konsep-konsep rumit, melainkan soal nyata dan konkret. Ia percaya bahwa sebuah revolusi sejati haruslah digerakkan oleh massa, oleh rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, ia menentang keras gagasan bahwa perjuangan bisa diserahkan sepenuhnya kepada segelintir elit yang disebut wakil rakyat. Menurut Tan Malaka, ada jurang pemisah yang sangat besar antara wakil dan yang diwakili. Para wakil yang hidup di istana kekuasaan dengan segala fasilitas dan kemudahan kehilangan sentuhan dengan realitas. Mereka membuat kebijakan dari balik meja tanpa tahu bagaimana dampaknya di lapangan. Bagaimana mungkin mereka bisa memahami kebutuhan rakyat jika mereka tidak pernah merasakan apa yang dirasakan rakyat? Lihatlah di sekitar kita, di satu sisi ada jutaan rakyat yang berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Harga bahan pokok naik, biaya pendidikan melambung, lapangan pekerjaan sulit. Mereka harus berpikir keras bagaimana caranya bertahan hidup. Di sisi lain, ada para wakil yang hidup dalam balutan hak istimewa sosial. Mereka mungkin bicara tentang kemiskinan di depan kamera, tapi mereka tidak pernah merasakannya secara langsung. Mereka mungkin membuat undang-undang tentang kesejahteraan, tapi mereka tidak pernah tahu susahnya antri di puskesmas atau sulitnya mendapatkan air bersih. Kehidupan mereka adalah cerminan dari kemewahan, bukan kesulitan. Dan disitulah letak masalahnya. Gagasan Tan Malaka ini tidak berdiri sendiri. Banyak pemikir dunia yang mewakili pandangan yang serupa. Salah satunya adalah Karl Marx, yang percaya bahwa kesadaran kelas adalah kunci. Ia menyatakan bahwa hanya kaum buruh yang bisa benar-benar memahami dan memperjuangkan hak-hak buruh. Orang-orang yang memiliki modal tidak akan pernah bisa sepenuhnya berpihak pada buruh, karena kepentingan mereka sangat bertolak belakang. Ada juga pemikiran kontemporer seperti Noam Chomsky yang sering mengkritik elit politik dan korporasi. Chomsky berpendapat bahwa sistem demokrasi modern seringkali hanyalah ilusi. Rakyat diberi pilihan untuk memilih, tetapi kandidat yang tersedia adalah mereka yang sudah disaring oleh kekuasaan dan uang. Sehingga tidak peduli siapa yang terpilih, kepentingan yang diwakili tetaplah kepentingan elit, bukan rakyat. Jadi, apa solusinya? Apakah kita harus berhenti percaya pada sistem perwakilan? Tidak. Pemikiran Tan Malaka bukanlah tentang menghancurkan sistem, melainkan tentang merevolusi kesadaran kita. Solusinya adalah memperkuat partisipasi rakyat secara langsung. Kita tidak bisa hanya menunggu janji dari para wakil. Rakyat harus mengambil alih, berorganisasi, dan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Gerakan-gerakan akar rumput, serikat pekerja, koperasi, dan komunitas yang kuat adalah jawaban. Ketika rakyat bersatu dan berjuang bersama, mereka tidak lagi membutuhkan wakil yang tidak memahami mereka, karena mereka adalah wakil dari mereka sendiri. Pemikiran Tan Malaka adalah pengingat bahwa kekuasaan sejati ada di tangan rakyat. Jangan biarkan hak-hak kita, masa depan kita diserahkan kepada mereka yang tidak pernah hidup di dunia kita. Mari kita bangun kembali kekuatan rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.